Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan sudah menghadirkan narasumber Ustadz Muhammad Ghazali yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat Fauzan. Sehat selalu dan bisa membersami pemirsa yang ada di rumah insyaallah. Dalam program Ustadz Menjawab tentunya nanti kita akan dengarkan tausiah awal yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian nanti di paruh kedua kami beri kesempatan untuk Anda bisa bergabung, bertanya langsung terkait dengan pelajaran Dinul Islam yang belum Anda ketahui. Silahkan di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Sore hari ini mengambil tema apa ini, Ustadz? Ya, ini diambil dari Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabei Ronggowarsito terkait dengan Suradira Jayatingrat lebur dening pangastuti. Baik, bisa disampaikan sebagai mukadimahnya, Ustaz. Silakan. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar Radio Persada FM yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas hidup di dunia. Tentunya kita menyadari bahwa hidup kita hanya sekali. Tidak ada hidup yang kedua kali di dunia. Maka sekali ini bagaimana kita bisa sukses, bisa berhasil, bisa termasuk bagian daripada orang-orang yang beruntung. Tentunya tiada jalan lain, kita harus berpetunjuk terhadap Rabb kita yang telah menciptakan kita. Allah telah memberikan petunjuk berupa Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan, dengan kesabaran yang beliau lakukan, Islam bisa hadir di tengah-tengah kita. Pada kesempatan sore hari ini kita mengambil tema yaitu di surat Al-Isra ayat 81 ya. Jadi Allah berfirman wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini diterjemahkan oleh Pujangga Solo ya. Yaitu apa? Bisa diartikan Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jadi perilaku angkara murka itu bisa dikalahkan dengan nilai-nilai kebaikan. Ketika ja'al haq ya, yang benar itu telah datang, maka wazahaqal batil, yang batil itu akan sirna, akan musnah, akan hilang. Allah sudah menetapkan innal batila kana zahuqa,
Sesungguhnya sesuatu yang batil itu pasti akan lenyap. Tetapi ingat, syaratnya harus ada orang-orang yang berani memunculkan kebenaran. Ini syaratnya. Selama kebenaran tidak dimunculkan, maka kebatilan akan merajalela. Jadi tinggal kita bagaimana saling berlomba antara kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan bisa melampaui keburukan, maka jadinya akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau orang-orang yang baik tidak berani memunculkan kebenaran, maka yang terlihat, yang menguasai adalah kebatilan. Kemudian hal ini juga dikuatkan di surat Saba ayat 49, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan oleh Allah supaya menyampaikan ketika ja'al haqqu, kebenaran itu telah datang, wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal manusia ini mau melalui sunatullah ini atau tidak. Karena di akhir-akhir ini orang yang menyuarakan kebenaran ini banyak mendapatkan tantangan. Jadi orang yang membawa kebenaran di tengah-tengah zaman yang sudah rusak ini akan berisiko. Risikonya berat, sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi dan para sahabat. Ini sebagai ujian dari keimanan. Digambarkan oleh Rasulullah bahwa orang yang memegang kebenaran di tengah-tengah zaman yang sudah rusak, ya, itu digambarkan seperti orang yang memegang bara api, panas. Ya. Banyak orang yang tidak tahan, sehingga mengikuti pepatah, besok akan datang suatu masa, ya, bahwa orang yang tidak ikut gila, ya, itu bakal tidak mendapatkan bagian. Besok ben bakal teko titiwancine zaman edan. Nek wong ki ora melu edan, ora bakal keduman, ora bakal kumanan. Ini zaman sekarang rasa-rasanya hal yang seperti itu sudah terjadi. Maka kita tidak boleh ikut menjadi orang yang edan, menjadi orang yang gila. Sehingga kita hidup ini tidak sekedar hanya sehat. Di samping kita sehat juga harus waras. Waras hatinya. Hatinya itu peka terhadap sesuatu yang itu merupakan pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai kita ikut-ikutan pada umumnya orang. Yang dikatakan dalam Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Jika kamu menuruti atau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Karena orang yang diikuti itu hanya mengikuti kira-kira, persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain melakukan kedustaan-kedustaan terhadap Allah. Maka kita jangan ikut menjadi orang yang gila di tengah-tengah zaman yang sudah begitu rusak. Tetap harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Kemudian Allah juga berfirman yang hampir sama di surat Al-Anbiya
surat ke-21 ayat 18, bal nakzibu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa iza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Coba slide-nya ditayangkan ya. Sebaliknya kami melemparkan yang hak ya. Jadi telah menyampaikan kebenaran kepada yang batil, kepada yang tidak benar. Lalu yang hak itu akan menghancurkannya, akan mengalahkan kebatilan tadi. Maka seketika itu ia yang batil akan lenyap, ya, akan sirna. Celakalah kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Ini di beberapa ayat semuanya sesuai. Ya. Jadi tidak ada ayat yang kontradiktif. Ya. Jadi ketika kebenaran itu sudah dilemparkan, dimunculkan, disosialisasikan, atau sekarang modelnya dengan bahasa namanya dibumikan, ya, membumikan Al-Quran. Ya. Maka sudah barang tentu yang batil itu akan sirna, yang hak akan menghancurkan yang batil. Kemudian kita lihat bukti sejarah. Jadi ayat itu dibuktikan dengan sejarah pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi diutus di bangsa Arab yang dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan rusak. Sebelum Islam, ya, ini bangsa Arab mayoritas sebagian besar ini menyembah berhala, menyembah selain Allah. Ada yang menyembah sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan, yaitu apa? Matahari. Karena matahari bisa menyinari seluruh alam ini. Ada yang menyembah api karena bisa membakar. Kemudian ada yang menyembah air karena air bisa memadamkan api. Di samping itu juga telah merajalela kemaksiatan yang meliputi perzinaan, perjudian, mabuk-mabukan, penindasan, pertikaian, dan sebagainya. Ini yang terjadi sebelum datang Al-Haq. Ya. Sebelum diutus Nabi, masyarakat dalam keadaan yang demikian. Masyarakat dalam keadaan yang rusak. Ya. Kemudian Allah mengutus Rasulnya, mengutus Nabinya, dengan membawa kebenaran yang berupa Al-Quran. Dan beliau memunculkan, menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran tadi. Awalnya dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan. Ya. Sehingga ketika kebenaran dimunculkan di tengah-tengah masyarakat yang rusak, pasti akan mendapatkan perlawanan, akan mendapatkan pertentangan. Lah tinggal di sini kuat-kuatan, mana yang lebih kuat antara kebenaran dengan kebatilan. Kalau kebenarannya yang turun atau yang angkat bendera putih menyerah, maka yang terlihat yang menguasai adalah kebatilan. Nabi tidak berhenti, walaupun sahabatnya ada yang ditindas, ada yang diboikot, bahkan banyak yang disiksa, dibunuh, sampai diusir, ya. Diusir dari kampung halamannya. Ini dalam rangka untuk apa? Menegakkan kebenaran supaya kebatilan tadi menjadi lenyap. Ini resikonya sangat besar. Nah, ternyata di Mekah ini tidak mendapatkan ladang yang baik, tidak mendapatkan ladang yang subur.
Akhirnya beliau mengambil strategi dengan perintah Allah supaya hijrah ke Yasrib, hijrah ke Madinah, yang walaupun sebenarnya pernah hijrah ke Taif, pernah hijrah ke Habasyah, yang terakhir hijrah ke Yasrib, ya. Karena masyarakat Madinah ini menerima Islam dengan baik, ya, berbeda dengan masyarakat yang ada di Mekah. Akhirnya banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi Islam tumbuh subur berada di Madinah. Tetapi ini harus dilalui dengan perjuangan dulu, ya. Dengan di Mekah dengan bersusah payah, ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini harus dilalui, ya. Inilah perjuangan. Butuh yang namanya pengorbanan, mujahadah. Bahkan ada pepatah, bondo bau pikir lek perlu sak nyawane pisan. Ini falsafah orang di dalam melakukan perjuangan, memakai bondo, memakai harta benda. Butuh biaya perjuangan itu. Tidak ada perjuangan yang gratis. Yang kemarin saja orang yang baru saja nyalek, itu juga kadang-kadang butuh modal, ya. Berjuang supaya sampai ke Senayan misalnya. Itu butuh modal. Nah, ini perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mendapatkan surga. Ini butuh bondo, ya. Butuh modal, ya. Di samping itu juga menggunakan bahu, dengan menggunakan tenaga, ya. Jadi fisik kita ikut andil di dalam perjuangan, ya. Kadang-kadang sampai sakit, sampai luka-luka, bahkan ada yang sampai terpotong anggota badannya demi perjuangan, ya. Nek perlu sak nyawane pisan, banyak orang yang gugur sebagai syuhada, ya. Ini resiko daripada perjuangan. Tetapi nanti akhirnya Allah akan memberikan berupa apa? Pertolongan, berupa kemenangan. Kalau memang jihadnya ini dengan sungguh-sungguh, wajahidu billahi haqqa jihadih. Jadi berjihadlah kamu semuanya pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, ya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 47 bahwa pertolongan Allah itu pasti akan tiba. Pertolongan Allah pasti akan datang bagi orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran, ya. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus sebelum engkau, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Tetapi biasanya kaumnya mendustakan. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka. Kemudian ditutup dengan wa kana haqqan alaina. Maka sudah menjadi kewajiban, tanggung jawab bagi kami, bagi Allah untuk apa? Nasrul mukminin, memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin, ya. Ini pasti. Sebagai contoh misalnya di perang, beberapa peperangan, ada perang Ahzab, ya. Itu secara matematik orang Madinah pasti habis, karena dikepung oleh pasukan sekutu, pasukan Ahzab, ya. Kumpulan dari berbagai suku bergabung menjadi satu. Bahkan yang ada mengadakan perjanjian kepada Nabi, ini mereka mengingkari janji, ya, ikut pasukan musuh karena merasa bahwa nanti akan menang. Nah, ternyata tidak diduga-duga
Allah memberikan pertolongan berupa apa? Angin yang sangat dingin selama berminggu-minggu, sehingga pasukan musuh menjadi kocar-kacir. Yang pada akhirnya Nabi tadi sejarahnya ini sampai bisa membuka kembali kota Mekah. Namanya Fathu Makkah. Pembebasan kembali kota Mekah dengan ayatnya iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi umat Islam sudah menjadi besar. Kemudian wara'aitan nasa. Kamu lihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi berombong-rombongan masuk Islam. Ketika itu pada saat Fathu Makkah, ini yang berangkat ke Mekah kurang lebih sejumlah 100.000. Ya. Sehingga penduduk Mekah ketakutan. Ya. Maka ketika sudah menang ini, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam? Jangan jumawa. Jangan merasa sombong. Supaya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dengan kemenangan tapi mensucikan Allah, bertasbih bahwa yang memberikan pertolongan ini adalah Allah, dan juga memohon ampun kepadanya. Ya. Innahu kana tawwaba, karena manusia di dalam menjalani aktivitas keduniaan dalam bentuk apapun pasti ada kesalahan. Maka bagi orang yang bersalah, dia harus berusaha untuk kembali menjadi baik, yaitu apa? Anaba, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan sebagai paparan awal. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, pendorong bagi kita untuk berani menyuarakan kebenaran, sehingga nanti yang batil akan menjadi sirna dengan munculnya kebenaran tadi. Ya. Baik, terima kasih Ustaz aturan awal sudah disampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Ya, baik, terima kasih bagi Anda pemirsa dan pendengar. Di sore hari ini kita masih berada dalam program Ustadz Menjawab. Berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik, kelihatannya sudah ada yang ada di line telepon, coba kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Abu Syuhada di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, silahkan Bapak Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abu Syuhada. Mohon Pak Ustaz tausiahnya itu tolong dijelaskan Ibrahim ayat 40, Ustaz. Surah Ibrahim ayat 40. Nah, mohon dijelaskan itu karena saya belum jelas penjelasan itu. Jadi minta dijelaskan Ibrahim ayat 40. Itu ya Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka dulu surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi pada ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang nabi ini juga memikirkan kaitannya dengan regenerasi. Ya. Jangan sampai sesudah nabi meninggal tidak ada yang meneruskan.
Maka beberapa nabi, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, bahkan termasuk Luqmanul Hakim juga memberikan pernyataan seperti itu. Ya. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku, setelah aku meninggal. Ya. Supaya anak cucunya ini menjadi orang-orang yang tetap beribadah kepada Allah, tetap mendirikan sholat. Ya. Jangan sampai generasi Nabi memang generasi yang baik, tapi ketika ditinggal Nabi sudah jauh daripada ajarannya, akhirnya hatinya menjadi keras. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Hadid itu, ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, untuk tunduk hati mereka dalam rangka untuk mengingat Allah dan juga tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Wa ma nazala minal haq. Ya, kebenaran yang telah turun yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Lah maka orang-orang yang beriman jangan sampai wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl. Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang sebelum Nabi itu ada orang yang diberi Alkitab berupa Taurat, berupa Injil, Zabur. Ya. Tetapi fatola alaihimul amadu, telah berlalu masa yang panjang. Ya. Mereka tidak memakai kitabnya lagi, berhukum dengan hukum yang lain, berpetunjuk dengan petunjuk yang lain, tidak berpetunjuk kepada kitabnya. Maka menyebabkan apa? Faqasat qulubuhum. Hatinya menjadi keras. Ya, tidak bisa menerima kebenaran. Bahkan ketika dibacakan Al-Qur'an, dibacakan kitabnya, mereka berpaling. Ya, tidak mau mengimani. Maka Nabi Ibrahim ya, ini berdoa ya, supaya dirinya, kemudian juga anak keturunannya, ini termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Berikutnya adalah ya Tuhan kami Rabbana wa taqabbal doa, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku. Ya. Bagaimana doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya harus memenuhi syarat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa iza sa'alaka, dan apabila hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, tentang aku, tentang Allah, maka jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya aku Allah itu dekat dengan hamba. Uji budak watad da'i iza da'an. Allah akan mengabulkan doa bagi orang yang mau memohon kepada Allah. Tapi syaratnya apa? Fal yastajibu li. Hendaklah mereka memenuhi ya, perintah-perintahku. Jadi perintah-perintah Allah dilaksanakan, kemudian larangan-larangan ditinggalkan. Wal yu'minu bi, dan mereka ketika mengerjakan amal soleh tadi harus dilandasi dengan keimanan. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, ini maksudnya seperti itu. Kalau kita baca ya harusnya mulai dari ayat sebelumnya ya.
Karena itu akan nyambung antara ayat 1 dengan ayat yang lain atau ayat berikutnya. Ya. Baik, berikutnya coba kita bacakan pertanyaan datang dari Bapak Supriyono yang ada di Batang, mohon pencerahannya. Kalau kita berdoa belum dikabulkan atau tidak dikabulkan atau usaha tapi gagal, bolehkah kita menyesalinya atau kita berusaha mengambil hikmah dari yang belum berhasil atau belum terkabul tersebut? Bagaimana caranya? Ya. Jadi memang manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, ya, berikhtiar. Tetapi Allah ini yang menentukan. Ya. Setelah kita berusaha, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Setelah berdoa, diteruskan dengan tawakal. Kalau sudah tawakal ya sudah. Kita serahkan hasilnya nanti kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan atau tidak. Nah, sesuatu yang mungkin bisa jadi kita menganggap sesuatu itu tidak baik. Ya. Karena di balik itu kita tidak tahu. Ya. Kita menganggap sesuatu itu baik, ternyata di baliknya ada sesuatu yang tidak baik. Dan sebaliknya, kita anggap sesuatu itu tidak baik, kita tidak sukses, gagal berusaha. Nah, ternyata di balik itu ada kebaikannya. Nah, maka orang Islam harus berada di tengah-tengah. Ya. Ada sifat tawazun, ya. Ada keseimbangan. Ya. Ya, kita buka di surat Al-Baqarah itu juga ada di ayat 216. Ya. Ini Allah berfirman, kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah berfirman, walaupun ini kaitannya dengan perang, ya. Kutiba alaihimul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Ini yang memerintahkan Allah. Wa huwa kurhul lakum. Perang itu sesuatu yang kamu benci, ya. Sesuatu yang tidak kamu sukai. Karena ketika perang ini membutuhkan banyak peralatan, ya. Harus punya senjata. Kemudian fisiknya juga harus pandai untuk memainkan senjata itu. Harus berhadapan dengan musuh. Sehingga nanti bisa jadi terkena panah, terkena tombak, dan sebagainya. Itu sesuatu yang dibenci. Padahal di balik itu, ketika orang berperang, berjihad di jalan Allah, ini ketika dia mati dalam keadaan syahid, langsung masuk surga. Atau kalau dia hidup, ya hidup mulia. Ya. Sehingga ada istilahnya makalah atau perkataan iskariman aumut syahidan. Ya. Ketika dalam perang itu hidup mulia atau mati syahid. Ya. Kemudian ayatnya dilanjutkan, wa asa antakrahu syai'an, ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Ya. Wa asa antuhibbu syai'an, bisa jadi kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu itu nanti akibatnya buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dulu ada kisah, ya, yang walaupun ini ada yang mungkin masih dipertentangkan. Namanya Sa'labah. Ya. Di waktu dia menjadi orang yang miskin, ternyata imannya mantap.
imannya kuat. Tetapi miskin itu dianggap oleh Sa'labah sesuatu yang menyengsarakan. Akhirnya dia minta kepada Nabi didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Singkat cerita, orang itu menjadi kaya. Ternyata dengan kekayaannya tadi tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan malah menjauhkan diri dari Allah. Bahkan sampai dia mati dalam keadaan munafik. Berarti ini kan sebetulnya sesuatu yang buruk tadi, dianggapnya manusia buruk, itu sesuatu yang baik. Imannya tetap kokoh dalam keadaan miskin. Lah begitu kaya ternyata berubah menjadi kufur kepada Allah, menjadi orang yang bakhil. Maka tadi perlu mengintrospeksi diri, ya, tidak setiap doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang penting kita sudah berusaha dulu, usaha maksimal, ikhtiar, kemudian kelanjutannya kita berdoa, kemudian yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah, sehingga apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Baik, kemudian berikutnya coba kita bacakan kembali yang ada di WhatsApp. Sudah ada pertanyaan datang dari Pak Jasman yang ada di Semarang. Ustadz, mohon penjelasannya surah Qaf ayat yang ketiga. Ya. Ya, kita bukakan dulu surat Qaf ayat 3. Aiza mitna wa kunna turaba zalika raja'um ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Nah, ini pemikiran materialistik. Ya, dia tidak berpikir. Jadi Allah itu mampu untuk menjadikan sesuatu yang tidak mungkin ini bisa menjadi mungkin. Lah pikiran kita ketika manusia mati, kemudian dikubur, kemudian hancur menjadi tulang belulang, apakah bisa tulang belulangnya tadi disusun kembali menjadi manusia? Itu sangat mudah bagi Allah. Lah dulu Nabi Ibrahim juga pernah menyampaikan kepada Allah demikian. Ya, kita lihat di surat Al-Baqarah, ya, ayat 260. Ya. Ini Allah berfirman, di situ disebutkan wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Ini pertanyaan tadi hampir sama dengan pertanyaan Nabi Ibrahim ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lah orang yang sudah mati jadi tanah hancur kok bisa dihidupkan lagi, itu bagaimana? Kemudian Allah berfirman, qala awalam tu'min. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu tidak yakin, Ibrahim, bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan orang yang mati, yang sudah hancur tadi. Qala bala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku telah yakin ya Allah. Ya. Tetapi biar tambah yakin, walakin lihat ma'inna qalbi, supaya agar hatiku tetap mantap dengan keimananku. Karena orang yang di kanan kiriku banyak orang yang tidak percaya. Nah, kemudian Allah memerintahkan qala fakhuz arba'atan minat thairi. Nah, sekarang begini aja.
biar kamu percaya, sekarang ambillah 4 ekor burung. Ya. Ambil yang burungnya jenisnya berbeda-beda. Fasurhunna ilaika. Jadi burung tadi diambil, kemudian dicincang semuanya olehmu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Setelah burung tadi dicacah-cacah, kemudian dagingnya dicampur jadi satu, ditaruh di bukit-bukit yang berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian Nabi Ibrahim tadi supaya memanggil burung tadi. Ya, panggilannya apa? Ternyata burung tadi datang utuh lagi menjadi burung yang dicincang tadi. Ya, padahal sudah hancur, sudah campur jadi satu. Ternyata burung tadi bisa datang kembali kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ditutup, wa'lam annallaha azizun hakim. Ya, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Bagi Allah hal yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya. Sesuatu yang sudah hancur kemudian dikembalikan lagi. Kita harusnya berpikir. Berpikirnya apa? Membuat sesuatu yang baru, yang belum ada contohnya, itu bisa. Apalagi hanya membuat sesuatu yang tadinya sudah ada, itu kan jauh lebih gampang. Ya. Jadi Allah menciptakan makhluk di dunia ini yang sekian miliar. Sekarang ini mungkin jumlahnya kurang lebih 8 miliar lebih orang yang berada di dunia ini. Coba bayangkan, hanya ada di jempol tangan ini. Ini kan tidak gede, tapi sidik jari orang sedunia itu bisa beda semuanya. Itu subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kok tidak kehabisan model, tidak kehabisan bahan? Padahal orang membuat kunci saja itu kadang-kadang bingung bentuknya seperti apa. Kadang-kadang satu kunci bisa dibandrek dengan kunci yang lain. Tapi Allah tidak kehabisan model. Ya. Karena Allah itu apa? Fatiris samawati wal ardh. Jadi pencipta apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah maha perkasa, maha mampu untuk membuat segala-galanya. Ya, itu. Baik. Kita sudah berada di akhir jumpa kita sore hari ini. Ustadz, sebagai penutupnya bisa disampaikan, silakan. Ya, baik pada para pemirsa dan juga para pendengar Radio Persada FM. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bisa mempelajari beberapa ayat Allah yang kaitannya dengan masalah tadi. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jika kebenaran itu sudah dimunculkan, ada orang-orang yang berani memunculkan kebenaran, maka yang batil itu pasti akan sirna. Maka tadi di awal sudah kita sampaikan ada pujangga yang menyampaikan tadi suradira jayaningrat lebur dening pangastuti. Perilaku angkara murka itu akan dikalahkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang berani untuk menegakkan kebenaran-kebenaran. Ya. Terima kasih kami sampaikan, Ustadz. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan dapat menambah keilmuan kita, sekaligus juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhirnya saya Ahmad Fauzan undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.